Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulandari, NPM 1961-2011-62, kelas 6A Manajemen dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen, Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Mata kuliah Manajemen Lingkungan dan Sumber Daya Alam. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi yang berjudul Pembinaan Sumber Daya Manusia, hubungannya dengan pelestarian sumber daya alam. Sumber daya manusia dan sumber daya alam merupakan unsur lingkungan hidup. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk di dalamnya. Manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan peri kehidupan dan kesejahteraan makhluk hidup lainnya. Dalam lingkungan hidup dapat kita jumpai berbagai benda, daya, dan keadaan yang memungkinkan makhluk atau kehidupan lainnya dapat memenuhi kebutuhan sehingga dapat hidup dan berkembang biak sebagainya. Sebagai contoh, pertumbuhan penduduk yang cepat mendorong setiap bangsa untuk meningkatkan kemakmuran lewat peningkatan produksi, baik peningkatan bahan makan atau industri. Hubungan pembinaan sumber daya manusia dengan pelestarian sumber daya alam. Hakikat kehidupan manusia adalah untuk mempertahankan hidupnya dan berkelangsungan spesies manusia. Untuk melaksanakan tugas kehidupan tersebut, manusia membutuhkan energi. Pembinaan sumber daya manusia melalui jalur pendidikan formal. Dalam rangka pembinaan SDM, hubungannya dengan pelestarian SDA. Jalur pendidikan formal dari sekolah tingkat dasar SD sampai tingkat perguruan tinggi merupakan tempat yang strategis untuk melaksanakan usaha-usaha yang bersifat edukatif. Upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui interaksi positif dengan lingkungan. Manusia sebagai komponen lingkungan, apabila diperbandingkan keragaman dan jumlah antara spesies manusia di suatu pihak dengan tumbuhan dan hewan di pihak lain, maka segera tampak betapa kecil dan sedikitnya spesies manusia di bumi. Namun demikian, apabila perbandingan didasarkan atas potensinya dalam mengubah lingkungan bumi, maka jelas manusia memiliki potensi yang jauh lebih besar. Bentuk hubungan manusia lingkungan. Manusia berinteraksi dengan lingkungan hidupnya. Ia mempengaruhi dan dipengaruhi oleh lingkungan hidupnya. Ia membentuk dan terbentuk oleh lingkungan hidupnya. Manusia seperti ia adanya, yaitu yang disebut fenotip, adalah perwujudan yang dihasilkan oleh interaksi sifat keturunannya. Genotip dengan faktor lingkungan, sifat keturunan yang terkandung di dalam gen yang merupakan bagian kromosom di dalam masing-masing sel tubuh, menentukan potensi perwujudan manusia. Apakah suatu sifat dan genotip itu terwujud atau tidak, tergantung atau tidak adanya faktor lingkungan yang sesuai untuk perkembangan sifat itu. Peranan pendidikan dalam upaya memperoleh sumber daya manusia yang diperilaku sebagai upaya pemenuhan kebutuhan kesehariannya tetap berinteraksi secara positif dengan lingkungannya, maka pendidikan merupakan jalur yang ideal untuk ditempuh. Kesimpulan, peningkatan sumber daya manusia diarahkan kepada penguasaan ilmu dan teknologi untuk mengelola sumber daya alam tanpa merusak keseimbangan ekosistemnya, dan bahkan mampu melaksanakan usaha-usaha konservasi sumber daya alam tersebut. Dengan demikian, yang terjadi interaksi antara manusia Indonesia dengan lingkungannya adalah interaksi positif. Untuk dapat berinteraksi positif, maka manusia Indonesia harus belajar untuk mengenal dan mengetahui kedudukannya sebagai salah satu unsur pembentuk ekosistem, baik melalui pendidikan persekolahan formal maupun luar persekolahan atau non-formal. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.